warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam salam harmoni, selamat datang di podcast kami. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan wawasan bersama. Nah, diawali, mari kita mulai dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Salam ini mencakup berbagai agama dan kepercayaan, kemakmuran, menjadikan keberagaman dan toleransi. Oke, di sini halo sobat podcast, selamat datang di episode kali ini. Kita akan membahas Pancasila sebagai hak asasi dasar hak asasi manusia, yaitu bisa dibilang sih HAM, ya kan? Nah, di sini saya tidak sendiri, ya pastikan ada narasumber yang menemani kita di acara podcast kali ini, yaitu dengan bersama Bapak Arif. Nah, kita panggil Bapak Arifnya itu, Bapak Arif ini adalah seorang pakar hukum dan Bapak Ratih HAM. Selamat datang Pak Arif, silakan duduk sini. Nah, oke. Nah, selamat datang Pak Arif, sudah jauh-jauh dari mana? Dari rumah ya? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Daerah mana gitu? Daerah Jakarta Selatan. Daerah Selatan. Wah, jauh banget ya daerah Selatan ya. Daerah Selatan, ini kan jaga timur ya. Nah, ya udahlah kita jalan ya. Gimana perjalanan amannya? Aman. Bawa naik sini naik apa? Motor. Naik motor nggak naik mobil? Helikopter? Nggak punya ya? Punya, beda sedih banget ya. Ya udah, tanpa basa-basi aja ya, kita langsung aja masuk mulai ya. Nih kan Bapak kan seorang pakar hukum ya, dari Bumdes dan HAM. Nah, jadi gini Pak, apa sih hubungan antara Pancasila dan HAM itu? Pancasila adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai universal HAM seperti keadilan, kebebasan, persatuan. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip HAM yang relevan dalam konteks Indonesia. Oke, jadi menurut Bapak seperti itu ya, Pancasila itu adalah dasar negara yang mengandung berbagai nilai-nilai seperti keadilan, dari kebebasan dan persatuan dan solidaritas ya, apapun itulah. Nah, ini dari Bapak sebut, menurut Bapak kan ini kan mencakup Pancasila. Nah, Bapak tahu, kan pasti kan Bapak tahu lah ya, dulu itu sebelum Bapak menjadi seperti ini, pasti kan Bapak pernah sekolah. Nah, apa sih apa isi Pancasila tersebut? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Bapak masih apa ya? Saya kira Bapak ada nggak apa-apa ya. Nah, menurut Bapak sih, kan dari kita mengenal dari Pancasila ini kan dari 1 sampai ke 5. Nah, Pancasila yang pertama kan sila pertama tadi bunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Esa. Menurut Bapak sih bagaimana sih dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu yang berbunyi dan untuk dari Pancasila ini mendukung hak asasi manusia itu seperti apa? Mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini tercermin dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak setiap orang yang beribadah menurut agamanya. Oke, ini menganut pasal dari 28E ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, dari pasal ini tersebut, nah menurut Bapak apa sih yang mengandung dari pasal ini, yang pasal 28E itu menjadi apa bunyinya? Yang berbunyinya yang menjamin hak setiap orang yang untuk beragama dan beribadah menurut keyakinan. Apakah itu berkaitan dengan HAM? Menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, kepikiran dan hati nurani, serta hak untuk tidak memperbudak adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oh, jadi gitu ya, kayak bunyinya dari pasal 8 di ayat 1 dari Undang-Undang tahun 1945. Ini Pak,
saya pertanyaan lagi yaitu apa sih tantangan utama dalam penerapan Pancasila sebagai landasan HAM ini? Tantangannya utama adalah kurangnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi tantangan utama itu ya, jadi tadi apa tadi kurangnya penegakan hukum berarti gitu ya. Nah, ketimpangan sosial, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Nah, di sini kan pastikan kita punya pemerintah itu pemerintah yang dari suatu negara ini ya bisa bilang sih kayak presiden, cuman kita ke bawahnya dikit lah ya, pemerintah ya ada bawahnya dikit. Nah, apa sih peran pemerintah dalam memastikan Pancasila menjadi landasan HAM? Pemerintahan bertanggung jawab membuat kebijakan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum yang adil, dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Oke. Berarti perannya sangat bijak banget, berarti ya. Perannya harus benar-benar tanggung jawab. Kalau misalnya nggak tanggung jawab, gimana Pak buat Bapak Anda? Saya kalau orang itu nggak sangat bertanggung jawab, Karena sesuai melindungi hak-hak dasar warga negara. oh seperti itu ya menurut Bapak ya. Oke. Nah di sini saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana sih cara masyarakat itu berkontribusi dalam menghidupkan nilai Pancasila untuk mendukung suatu HAM ini? Masyarakat dapat berkontribusi dengan menghormati perbedaan, memperjuangkan keadilan sosial, menghindari diskriminasi, dan aktif dalam kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Oke. Nah, ya berarti HAM ini sangat benar-benar harus bahwa didukung berarti ya Pak ya, dari nilai-nilai Pancasila yang berkaitan banget dengan Pancasila. Nah, saya mau nanya lagi nih, Pak, yang tentang apa sih menurut Bapak kayak istilahnya. Nah, oke. Menurut Bapak ini kan, menurut Bapak Arif ini kan meskipun Pancasila ini kayak punya undang-undang dan juga pasalnya ini disebut sendiri. Nah, apa sih menurut Bapak ini, apakah sudah jelas banget kan mendukung HAM? Nah, mengapa sih masih banyak banget kayak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia terutama ya, yang dari seluruh negara itu, terutama Indonesia? Nah, Pak. Tantangannya adalah kekurangnya kesadaran masyarakat, kelemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sosial. Solusinya adalah memperkuat pendidikan Pancasila, meningkatkan akses keadilan, dan memastikan kebijakan berpihak pada rakyat kecil. Oh, jadi sangat independen berarti ya. Nah, apa sih kan di sini kan pasti kan HAM itu kan banyak banget ya Pak ya. Terus di sini kan pasti cara apakah ada mengatasi biar pelanggaran HAM itu tidak terjadi lagi? Solusinya: 1. Penjagaan, edukasi, penguatan hukum, pelatihan aparat, dan pengawasan. 2. Penanganan investigasi proses hukum dan perlindungan korban. 3. Pemulihan, kompensasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi, reformasi sistem, dan penguatan demokrasi. 5. Kerjasama kolaborasi internasional untuk menangani pelanggaran berat. Oke. Berarti banget Pak Arif berarti harus komitmen, berarti diperlukan komitmen bersama untuk melindungi HAM ini ya Pak. Oke. Jadi menurut Bapak apa sih yang kesimpulannya yang kita dapatkan dari HAM ini? Kesimpulannya, sesuai pelanggaran HAM, menurut saya melindungi dasar hak manusia, asasi manusia, melindungi dasar negara,
asal negara. Oke, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya dari hal ini. Wah, banyak banget ya. Pasti sobat-sobat kita pasti tahu lah mengenal ya. Pasti ini tidak istilahnya kayak kita itu pasti udah mendengar banget lah HAM itu apa, terus landasannya itu HAM seperti apa, terus kita mengingatkan aja. Pasti kan ada minus ada plusnya juga di negara ini pasti kan, yaitu dari hak asasi negara ini. Nah, ya udahlah ya, mungkin kita tutup. Terima kasih ya Pak Arif ya. Oke. Nah, untuk sobat sekian, terima kasih dan juga Pak Arif atas penjelasannya. Untuk sobat podcast, mari kita pahami dan terapkan nilai-nilai Pancasila serta pasal Undang-Undang Dasar Negara Pancasila 1945 untuk menjamin HAM di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, see you dan terima kasih, sampai jumpa. See you next time.